Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mentara Buhana dengan NIM 68202080. Beserta anggota kelompok saya ada Kelvin Nathaniel Salu, NIM 68202043, Muhammad Alifian Rafsanjani, NIM 68202047, Muhammad Iqbal Said Hawa, NIM 68202083, dan Ezra Yedijal Liklikwatil, NIM 68202120. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kami, saya akan memberitahukan bahwa saya akan mempresentasikan dari slide 2 hingga slide 7, dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Kelvin. Profil organisasi. Lembaga Pendidikan Kursus Komputer Media Citra Mandiri merupakan sebuah lembaga kursus komputer yang ada di Kampung Payang, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. LPK Media Citra Mandiri dibentuk oleh perusahaan PT TCM dari program Community Deployment tahun 2015 dan baru mulai kegiatannya di tahun 2016. Dan pada awal dimulainya program ini, peserta akan diprioritaskan pertama adalah masyarakat lokal, yaitu Kampung Payang. Setelah itu, secara perlahan mulai dibuka untuk umum, dan sampai sekarang masih terus berjalan. Berikutnya ada struktur organisasi LPK Media Citra Mandiri. Penanggung jawabnya PT Trualbandiu Kolmining, pengelola Jamaluddin, administrasi Kelvin Nathaniel Salu, dan pengajar ada Denis Dana Saputra. Selanjutnya, tugas berbagian. Penanggung jawab. Tugas dari penanggung jawab dalam hal ini yaitu PT TCM adalah bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan. Nantinya pihak perusahaan akan menerima setiap laporan yang dikirim oleh sang pengelola kursus. Yang kedua, pengelola. Pengelola kursus yaitu bertugas untuk mengelola semua kegiatan yang dilakukan. Pengelola juga setiap bulan membuat laporan untuk nantinya dikirim ke pihak perusahaan. Selanjutnya, administrasi. Tugas administrasi adalah melayani calon peserta yang mendaftar nantinya. Dia akan membuat nota pembayaran dan menjelaskan beberapa hal mengenai apa saja yang akan diajarkan selama kursus. Administrasi akan mencatatkan daftar peserta yang ada dan membuat daftar untuk peserta. Yang berikut, pengajar. Tugas pengajar adalah mengajarkan peserta. Yang diajarkan pada LPK Media Citra Mandiri adalah Microsoft Office, yaitu ada 3, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Pengajar akan mengarahkan peserta untuk dapat mengoperasikan komputer, mulai dari menyalakan, menggunakan keyboard dan mouse, dan mulai mengetik sampai mengedit. Selanjutnya, identifikasi proses bisnis. Pada LPK Media Citra Mandiri, terdapat beberapa proses bisnis yang dilakukan, yaitu pendaftaran peserta kursus, proses belajar mengajar, dan pembayaran. Yang berikut, pendaftaran calon peserta kursus. Pada proses pendaftaran, calon peserta kursus adalah yang pertama, calon peserta menghubungi pengelola kursus melalui nomor HP yang telah disediakan untuk bertanya mengenai harga, apa saja yang akan diajarkan, dan menyesuaikan jadwalnya. Setelah itu, calon peserta datang ke tempat kursus pada saat jam kerja, dan nantinya pihak administrasi akan melayani dengan menyuruh calon peserta kursus untuk mengisi buku tamu dan mengisi formulir. Lalu terakhir, admin akan menambahkan ke dalam daftar peserta dan membuat absensi. Selanjutnya, belajar mengajar. Pada proses ini, peserta akan diajarkan terlebih dahulu pengenalan perangkat komputer yang terdiri dari CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Setelah itu, peserta diajarkan untuk menghidupkan komputer dan pengenalan aplikasi. Lalu diarahkan untuk mengetik dan modul yang disediakan, dan di situ peserta akan diajarkan untuk
menjadi tulisan yang dibuat seperti pada modulnya. Yang berikut pembayaran. Pada proses ini, peserta akan membayar biaya kursus pada pihak administrasi atau bisa juga langsung ke pengelola. Peserta bisa membayar di awal dengan mencicil atau langsung melunasinya dan bisa juga membayar di akhir. Prosesnya adalah peserta melakukan pembayaran, setelah itu nantinya pihak administrasi akan membuat nota pembayarannya, dan setelah itu dicatat apakah sudah lunas atau belum. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kelvin Nathaniel Salu. Di sini saya akan menjelaskan relationship map yang telah kami buat pada LPK Media Citra Mandiri di Kampung Paya. Di sini yang pertama yaitu peserta kursus akan melakukan negosiasi kepada pengelola sebelum melakukan pendaftaran. Jika sudah, peserta kursus akan langsung datang ke tempat kursus untuk langsung melakukan pendaftaran. Jika di dalam pendaftaran nanti dia ingin langsung membayar, maka pembayaran tersebut akan langsung diterima dan akan dibuatkan nota. Nota tersebut juga akan diberikan kepada peserta kursus. Jika pendaftaran sudah, maka selanjutnya diserahkan kepada pengajar untuk langsung mengikuti proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu proses pendaftaran. Di sini pertama calon peserta mulai menghubungi pengelola untuk bernegosiasi, lalu pengelolanya akan merespon dan menjelaskan kepada calon peserta apakah nanti pesertanya bersedia mengikuti kursus. Jika tidak, maka prosesnya akan berakhir. Jika iya, maka admin sudah menunggu di tempat kursus untuk mendaftarkan peserta, di mana dia akan membuat dan cetak formulir, lalu menyuruh calon peserta ini untuk mengisi buku tamu dan formulir, dan terakhir dia akan menambahkan ke daftar peserta kursus dan membuat absensi. Lalu proses belajar mengajar, di sini dimulai dari pengajar. Yang pertama dia akan mengenalkan peserta dulu untuk mengetahui komputer untuk pertama kalinya. Pesertanya akan menyimak, lalu apakah dia ingin mengulang? Jika iya, maka pengajar akan sekali lagi mengulangi. Lalu jika tidak, maka dilanjutkan untuk menyuruh peserta menyalakan komputer dan cara menggunakannya. Setelah itu, pengajar mulai menyuruh peserta untuk mengetik seperti pada modul yang disediakan. Jika sudah selesai mengetik, maka pengajar akan mengajarkan peserta untuk mengedit tulisan sesuai seperti pada modul. Jika sudah, lalu apakah peserta ada pertanyaan? Jika ada, maka pengajar akan menjawab pertanyaan tersebut atau bisa mengulanginya lagi. Namun jika tidak, maka pengajar akan memberikan ujian. Peserta akan mengerjakan ujian. Setelah itu, apakah hasilnya baik atau sesuai yang diinginkan? Jika tidak, maka pengajar akan memberikan ujiannya sekali lagi. Lalu jika iya, maka pengajar akan memberikan sertifikat dan peserta akan menerima sertifikat, lalu prosesnya selesai. Selanjutnya yaitu proses pembayaran. Di sini dimulai dari peserta akan membayar biaya kursus. Selanjutnya admin akan mencetak dan membuat nota pembayaran, lalu mengisi nota pembayaran dan mencatat data pembayaran peserta. Selanjutnya nota tersebut diberikan kepada peserta dan prosesnya selesai. Yang selanjutnya yaitu pengukuran kinerja. Di sini kinerja diukur dan berikut merupakan hasil simulasi proses bisnis saat ini. Terdapat 3 proses bisnis yaitu pendaftaran. Di sini lamanya melakukan pendaftaran peserta yaitu selama 10 menit. Lalu lamanya belajar mengajar yaitu selama 120 menit atau 2 jam. Lalu lamanya proses pembayaran yaitu selama 5 menit. Lalu diidentifikasikan masalah yang ada, di mana pendaftaran calon peserta ini permasalahannya itu pada waktu pembuatan dan mencetak formulir yang lumayan lama. Lalu belajar mengajar, ini waktu booting komputer yang lama, lalu kadang sering error dan nge-freeze. Di pembayaran juga sama, yaitu waktu pembuatan dan mencetak nota yang lama. Setelah dilakukan identifikasi permasalahan, dilakukan juga usulan perbaikan proses bisnis. Yang di bagian pendaftaran calon peserta, yaitu
diusulkan agar formulir peserta dapat dicetak lebih banyak lagi, sehingga nanti tidak perlu membuat atau mencetak ulang, agar waktunya lebih singkat. Di proses belajar mengajar itu diusulkan agar komputer peserta dapat diupgrade lagi mulai dari RAM, CPU, dan GPU, karena dengan mengupgrade ketiga bagian tersebut dapat membantu meningkatkan performa dari komputer tersebut. Yang terakhir yaitu pembayaran. Di sini pada proses ini kami mengusulkan agar sama seperti yang pertama, yaitu terlebih dahulu dibuat dan dicetak formulir dengan banyak supaya bisa mengikat waktu pada saat pengisian nota nanti. Dan simulasi proses bisnis usulannya yaitu sebagai berikut. Pendaftaran calon peserta yaitu yang tadinya 10 menit dan sekarang menjadi 5 menit saja. Waktu di belajar mengajar juga berkurang menjadi 90 menit yang tadinya 120 menit. Sekarang sudah berkurang, dan pembayaran yang tadinya 5 menit sekarang menjadi 2 menit. Lalu flowchartnya di bagian pendaftaran calon peserta kursus ini berubah di bagian admin, yaitu yang tadinya ada pembuatan dan mencetak formulir, di sini sudah diubah, jadinya akan langsung menyuruh peserta untuk mengisi buku tamu dan formulir. Di bagian proses belajar mengajar, ini tidak terlalu berubah secara signifikan, karena permasalahannya yaitu terdapat pada komputer atau device peserta. Jadi untuk proses ini masih kurang lebih sama seperti yang awal. Untuk yang pembayaran itu sama, di sini di bagian admin, admin tidak perlu lagi untuk membuat dan mencetak nota pembayaran, karena admin langsung mengisi nota pembayaran. Sama seperti yang pada yang pertama tadi. Lalu dia langsung mencatat data pembayaran peserta dan peserta akan menerima datanya. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan atau kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.